Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ipon. Ketemu lagi di acara favorit kita, iPodcast, Imigrasi Ponorogo Podcast, bersama saya Samsul Bahari. Oke Sobat Ipon, hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah luar biasanya nih dari tamu-tamu kita yang sebelumnya. Beliau ini alumni pendidikan Poltekim Angkatan 15 dan beliau ini adalah Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Ponorogo. Selama kurang lebih 20 menit ke depan ini kita akan mengulik hal-hal menarik dan pastinya informatif seputar izin tinggal keimigrasian di Indonesia, khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Ponorogo. Jadi langsung aja nih kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Alhadi Subagio SH. Terima kasih Pak Samsul. Ya. Jadi apa kabarnya nih Pak? Saya manggil Pak Subagio, Pak Bagio ya. Siap. Pak Bagio ya, nama panggilannya Pak Bagio ya sehari-hari ya Pak ya. Apa kabar nih Pak Bagio? Baik Pak Samsul. Samsul gimana nih? Alhamdulillah sehat juga saya Pak. Alhamdulillah. Penting sehat dulu ya Pak ya. Amin. Nomor 3. 25. Baik, Sobat Ipon dimanapun Sobat Ipon berada, ini pasti bertanya-tanya ya, kenapa hari ini nih kita tampilannya nih agak berbeda dari biasanya. Ya betul sekali Sobat Ipon, jadi memang seragam kita ini baru ya, seragam kita ini baru aja juga resmi di launching pada saat perayaan HUT HDKD ke-78 pada tanggal 21 Agustus 2023 kemarin. Kalau hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM sendiri sebetulnya itu jatuhnya tanggal 19 Agustus Pak. Cuman perayaannya itu di 21 Agustus. Jadi ini memang seragam baru, tidak hanya untuk pegawai imigrasi Sobat Ipon, tapi juga untuk seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Jadi nanti jangan kaget lagi kalau misalnya melihat pegawai imigrasi, pegawai pemasyarakatan mungkin seragamnya itu sudah berbeda. Memang betul ini seragam baru kita. Jadi Sobat Ipon, Kementerian Hukum dan HAM ini lagi serba baru nih. Nah, jadi kita nih dapat seragam yang baru, kemudian memasuki usia yang baru kan karena baru ulang tahun ke-78. Jadi semua baru juga semangat yang baru. Ya, Harus setuju Pak Bagio ya? Setuju sekali Pak Samsul. Alhamdulillah. Oke baik Sobat Ipon, sebelum kita membahas panjang lebar mengenai izin tinggal keimigrasian, saya nih mau nge-brainstorming dulu nih Pak, ngasih gambaran dulu ke Sobat Ipon, apa sih izin tinggal keimigrasian itu, buat siapa sih peruntukannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi Sobat Ipon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, izin tinggal itu adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia itu wajib hukumnya memiliki izin tinggal, wajib. Ya, kemudian izin tinggal diberikan kepada orang asing itu sesuai dengan visa yang dimilikinya. Jadi izin tinggalnya itu ya tergantung visanya, gitulah sederhananya. Tapi untuk lebih jelasnya nih kita tanya-tanya langsung aja ke Pak Bagio ini ya. Pak Bagio di Ponorogo, di Kanin Ponorogo ya Pak ya? Betul, di Kantor Imigrasi Ponorogo. Oke Pak Bak, tadi kita udah ngasih sedikit gambaran nih ke Sobat Ipon seputar definisi izin tinggal, untuk siapa peruntukannya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi pertanyaannya nih,
apa sih urgensinya atau pentingnya nih buat kami nih atau buat masyarakat yang bukan notabene bukan orang asing lah ya, WNI gitu. Pentingnya untuk tahu nih terkait masalah izin tinggal. Monggo Pak, dijawab Pak. Terima kasih Pak Samsul. Mungkin kita lebih tepatnya sharing gitu. Oh iya, sharing. Sharing mengenai izin tinggal biar kita sama-sama mengetahui mungkin berbagi pengalaman, siapa tahu di sekitar kita apa kerabat kita atau teman-teman saudara kita ada yang sebagai statusnya yaitu warga negara asing. Di sini mungkin kita harus sama-sama mengetahui kalau warga negara asing ingin tinggal di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal, wajib memiliki izin tinggal. Adapun nanti izin tinggal yang bersangkutan itu apa dan jenisnya bagaimana itu mungkin ya tergantung kegiatannya. Oh gitu. Nanti kegiatannya apa. Misalnya menikah dengan warga negara Indonesia berarti ingin menyatukan keluarga ada 317, izin tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga, ada untuk wisata, ada juga untuk kunjungan, terus ada juga yang sudah lama mungkin tinggal ingin menghabiskan masa tua di Indonesia juga bisa ada izin tinggal terbatas lansia dan masih banyak lagi yang akan kita bahas nanti. Oh jadi memang sangat penting sekali ya Pak ya, karena kaitannya itu walaupun tidak langsung berurusan atau berhubungan sama diri kita pribadi, bisa jadi nanti kaitannya dengan kerabat ya, keluarga atau tetangga kita ya Pak ya. Iya. Oh begitu, berarti sampai sejauh itu juga ya Pak ya, maksudnya cakupannya ya, sejauh itu pentingnya ya kita mengetahui ya Pak ya. Oke, biasanya Pak, hal mendasar apa tuh Pak kira-kira yang penting untuk kita ketahui terkait kewajiban orang asing ini Pak? Terhadap dirinya otomatis yang pertama kan gitu. Kemudian ya terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin begini Pak Samsul ya, kalau orang asing tinggal di sini, apalagi dalam jangka waktu yang lama, kan memiliki penjamin, entah itu penjamin di tempat dia bekerja kalau dia sebagai tenaga kerja asing, entah itu suami atau istrinya yang WNI kalau dia sebagai kawin campur, pasti mereka memiliki hak dan kewajiban. Nah, selain dia memiliki hak untuk tinggal karena sudah memiliki izin tinggal, dia juga memiliki kewajiban antara lain aware terhadap izin-izin dia, habisnya kapan, terus yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa saja, agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan mereka sendiri. Oke. Kalau merugikan mereka, otomatis kita juga sebagai masyarakat yang ada di sekitar dia juga pastinya akan ikut rugi ya Pak ya. Pasti ada permasalahan yang kita terseret-seret juga lah ya Pak ya. Oh ya, kalau Nah, kalau kita tuh berhak nanya nggak sih Pak ke mereka itu gimana cara kita bertanya, gimana cara kita mencari tahu. Jadi seandainya nih mereka itu ada melakukan pelanggaran itu, jadi kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Itu berhak itu Pak kita nanya. ya, kalau sebagai kita petugas migrasi berhak, otomatis kita dilindungi oleh undang-undang untuk bertanya terkait keberadaannya, kegiatannya mereka apa, terus izin tinggalnya ada apa tidak, terus masih berlaku apa tidak. Kalau sebagai masyarakat mungkin kita sama-sama ya saling aware, mungkin bukan hanya untuk WNA ya, ibaratnya kita kalau lewat di komplek atau di mana-mana di jalan adalah harap kalau tamu lapor 1 kali 24 jam melapor. Betul. Jadi kalau kita melihat orang asing mungkin
entah itu WNI atau WNA, ya kita mungkin aware, bukan berpikiran negatif atau suudzon, tapi sama-sama menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya wajib melaporkan ya Pak ya, wajib melaporkan ke petugas imigrasi ya dalam hal ini ya Pak ya, karena orang asing. Tapi mungkin kalau untuk menanyakan langsung ke yang bersangkutan juga nggak tepat ya Pak ya, nggak etis ya Pak ya. Etis mungkin. Karena tuh apalagi orang asing dengan kebudayaan mereka mungkin dia merasa Tidak nyaman mengganggu mungkin. privasinya ya, tidak nyaman ya Pak ya. Baik Pak, ini balik lagi nih ke teknisnya nih Pak, mau nanya sebetulnya izin tinggal keimigrasian itu ada berapa macam ya Pak ya? Ada berapa jenis ya Pak ya? Tadi mungkin di awal udah sekilas ya Pak, tapi lebih detailnya lagi Pak, boleh di sharing Pak? Izin tinggal keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, ada izin tinggal kunjungan, ada izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Ada juga untuk tugas pemerintahan itu izin tinggal dinas dan diplomatik. Dinas dan diplomatik. Ya. Siap. Jadi ada 5. 5 ya Pak ya? Secara Umum. umum keimigrasian ada 5 izin tinggal. Pak, ini saya mau nanya nih. Banyak juga nih teman-teman yang nanya ke kita kan di sosial media kita. Gimana sih Pak kalau mau mendatangkan teman atau kerabat keluarga yang notabene orang asing ke Indonesia? Itu apa aja Pak yang harus dipersiapkan Pak? Secara garis besar dulu Pak. Silakan Pak. Sekarang mungkin sangat mudah ya Pak Samsul kalau sudah banyak gebrakan atau kemudahan-kemudahan yang dibikin pemerintah terkait untuk meningkatkan mungkin termasuk pariwisata kita, perekonomian kita yang akan mendatangkan nilai positif lah terkait wisatawan, bisa wisatawan dalam negeri ataupun mancanegara. Nah, kalau untuk mendatangkan orang asing yang paling mudah berlibur misalnya, dia bisa langsung datang ke Indonesia, nanti ada visa kunjungan saat kedatangan atau VOA, visa on arrival, harganya 500.000, bisa dibeli di bandara atau dia bisa beli online bisa akses di www.imigrasi.co.id, itu semua ada pilihan di situ, tinggal dia kegiatannya apa, dia mau berlibur bisa berarti apply di visa on arrival kalau di bawah 2 bulan, kalau dia ingin panjang berarti dia bisa apply visa kunjungan, izin tinggal kunjungan. Kalau dia statusnya bekerja berarti harus mempunyai izin kerja juga dari Dinas Tenaga Kerja, baru dia apply visa tinggal terbatas dari kita. Dan kalau ingin belajar juga ada visa tinggal terbatas untuk belajar, banyak macamnya, sangat mudah lah sekarang. Udah sangat dipermudah ya Pak ya sekarang ya. Tapi itu semua tergantung visanya ya Pak ya. Jadi bagi orang asing itu untuk bisa masuk ke Indonesia itu wajib punya visa ya Pak ya. Berarti apa jenis visanya juga sudah harus kita pertimbangkan di awal ya Pak ya, pada saat mengurus. Jadi pada saat nanti masuk di Indonesia sudah tidak melanggar atau artinya sudah sesuai ya dengan kegiatan keberadaannya ya Pak ya. Oke, menarik sih ini Pak. Berarti menyebutkan penjamin ya Pak ya. Betul. Penjamin. Jadi setiap orang asing itu yang ada di Indonesia itu wajib memiliki penjamin Pak. Atau gimana Pak? Tergantung kegiatannya. Kalau dia berlibur, kita ada juga yang bebas visa.
Oke. Nah, itu tapi sekarang sepertinya sudah hanya untuk ASEAN ya. Mungkin ASEAN Pak ya, Pak, Samsul juga 15 tahu ya. negara ya kalau Iya. nggak salah ya Pak ya. Berapa ya? Asia Bebas. Tenggara berarti ya Iya. Pak ya. Dulu kan bebas visa kunjungan singkat. 30 hari. Nah, sekarang kayaknya kembali lagi ke situ kan Pak Samsul. Dulu sempat bebas visa juga, bebas visa kunjungan BVK untuk sekitar 170-an lebih negara. Sekarang dikembalikan lagi, kayaknya semua harus pakai visa on arrival kecuali negara ASEAN sepertinya dan negara-negara yang ada di peraturan perundang-undangan. Oke. Namun yang ini Pak yang wajib punya penjamin, Penjamin. itu gimana Pak? Penjamin seperti kalau dia izin tinggal terbatas ya, Oke. harus memiliki penjamin. Contohnya kalau dia kawin campur berarti pasangan yang WNI-nya sebagai penjamin. Kalau dia bekerja berarti perusahaan yang mempekerjakannya itu sebagai sponsornya atau penjaminnya. Kalau dia pelajar berarti kampusnya menjadi penjamin. Gitu contohnya Mas Abdul. Nah, itu tadi yang menarik saya sampaikan ke Pak Bagio bahwasanya berarti keberadaan dan kegiatan si orang asing itu di Indonesia juga menjadi tanggung jawab penjamin ya Pak ya? Sama-sama bertanggung jawab. Berarti kalau misalnya nih dia melakukan pelanggaran kan atau ya ada kewajiban yang tidak dipenuhi olehnya, Ya. itu tidak hanya si orang asing yang bermasalah, tapi si penjamin juga ikut bertanggung jawab ya Pak Ikut ya? bertanggung jawab. Gitu. Nah kalau penjamin itu siapa-siapa aja Pak yang disebut penjamin itu? Penjamin itu seperti yang kita bahas tadi Mas Samsul ya, apabila dia pelajar berarti kampus tempat dia belajar dia sebagai penjamin. Apabila terjadi suatu atau dimintai keterangan terkait keberadaan si orang asingnya atau terkait kena tindakan administratif seperti deportasi atau yang lain-lain, maka penjamin wajib bertanggung jawab untuk mengurus semua akomodasi dan lain-lain yang berhubungan dengan orang asing yang dia jamin. Gitu. Boleh nggak Pak nih di spill nih ke kita nih kira-kira kegiatan apa aja nih Pak yang boleh dilakukan dengan macam-macam visa yang Bapak sebutkan tadi itu? Boleh Pak, silakan Pak. Kegiatan apa nih Mas Samsul? Contohnya gimana? Misalnya nih Pak, misalnya dengan visa on arrival kita Iya. boleh si orang asing itu boleh apa aja. Dengan visa tinggal terbatas apa aja, ya kan Pak? Siap. Bisa di dinas atau diplomatik. Iya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Nah, kalau visa on arrival ya mungkin kunjungan singkat wisatawan, jalan-jalan, Kan berlibur. jalan ya Pak ya, berlibur ya. Mungkin ya, libur-libur apa ingin traveling yang bukan singkat tapi agak panjang, bukan terlalu panjang juga ya. 30 hari bisa diperpanjang, satu kali 30 hari berarti 60 Oh dia bisa diperpanjang yang visa on arrival ya. on Pak, arrival. ya? Baik. Kalau visa tinggal terbatas ya ingin menyatukan diri dengan keluarga, dengan pasangan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau visa on arrival tadi boleh nggak Pak digunakan untuk kuliah atau untuk kerja gitu boleh nggak Pak? Kalau untuk kerja jelas nggak boleh. Tidak boleh karena ada namanya izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, di mana di situ orang asing yang bekerja wajib membayar retribusi ya sekitar $100 per bulan itu ya buat kontribusi negara. Nambah devisa negara juga nanti di situ kalau udah ada imtanya baru kita apply-kan ke 312 atau izin tinggal terbatas TK gitu. Berarti sudah jelas ya semua peruntukannya ya Pak ya. Iya. Visa A ya kegiatannya A gitu ya Pak ya. Visa betul. B kegiatannya B tidak Iya. boleh melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visanya ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak, jadi kalau di Ponorogo sendiri nih Pak, banyak nggak sih Pak orang asingnya? Kemudian mayoritas itu mereka itu pengguna apa tuh Pak, visa atau izin tinggalnya Pak? Monggo Pak.
Kalau pengalaman saya hampir 3 tahun ya di sini, orang asing Ponorogo nggak banyak tapi ada. Nggak banyak Yang tapi ada ada, ya. ya. Yang mayoritas yang 70% atau 80% mungkin pelajar, Pelajar ya Pak ya? pelajar santri dan mahasiswa di kampus atau pesantren di sini. Oke. Sisanya kawin campur. Kawin campur ya? Kawin Iya. campur itu gimana sih Pak? Maksudnya Pak? Jadi intinya ini kan Mas Samsul, menikah beda negara. Oh, beda negara, Iya. beda keluarga negaraan ya Pak ya? Satunya WNI, satunya WNA. Nah, kalau di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non TPI Ponorogo sendiri, Pak, Iya. dengan jumlah orang asing yang Bapak sebutkan tadi ada tapi tidak banyak ya. Iya. Nah, banyak nggak Pak pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dan ya jenis-jenis pelanggarannya apa aja tuh Pak kira-kira? Selama ini ya Pak ya, yang sudah terjadi aja Pak. Mungkin menurut saya jarang ya. Jarang ya Jarang, Pak, iya. terjadi pelanggaran ya. Karena mungkin ya secara administratif mungkin ada ketidaktahuan saja kali terkait misalnya mau berapa hari di sini, misalnya visanya lewat, berarti harus gimana atau persyaratan apa yang diperlukan apabila ingin memperpanjang visanya yang notabene masih bisa kita sama-sama berikan literasi atau pengetahuan tentang hal tersebut. Baik. Nah, kalau yang terjadi Pak, yang sudah terjadi selama ini, boleh nggak Pak disebutin satu aja? Apa itu? Apakah apa pelanggarannya Pak? Bentuk dari mereka tuh, maksudnya nggak mesti pelanggaran yang melakukan apa ya perbuatan yang melawan hukum ya, maksudnya ya terkait dengan izin tinggal keimigrasiannya saja gitu Pak. Apa ya kemarin? Seingat saya selama di sini mungkin Ponorogo atau wilayah kerja kita nih, Mas Amsal. Ya, wilayah kerja Ponorogo Pak. Ponorogo kan kita ada Pacitan, Trenggalek. Oh, wilayah kerja Kanim Ponorogo, Pak. Artinya keseluruhan wilayah kerjanya ini. Iya. Maksudnya apa tuh tindakan dari si orang asing ini yang melakukan pelanggaran lah, Pak? Mungkin kita harus mendatangkan narsum lagi satu, Pak Yuda. dia lebih lengkap mengetahui kalau bagian itu bagiannya dia kan. Kalau saya mungkin ada pendalaman atau informasi yang mencurigakan terkait orang asing, mungkin saya koordinasi ke seksi Mas Dakim. Nanti mereka yang perdalam, apabila ditemukan apa kan mereka mengambil tindakan bagaimana. Gitu. Ada sih Pak berita di websitenya kantor imigrasi Ponorogo itu terkait dengan pendeportasian Pak. Ya. Pendeportasian warga negara asing kebangsaan Singapura. Ya. Apa itu Pak pendeportasian? Terus itu karena apa tuh Pak, orang dideportasi gitu Pak? Boleh Pak dijelasin? Pendeportasian itu tindakan paksa untuk memaksa orang asing untuk keluar, meninggalkan wilayah kita Republik Indonesia. Dalam hal case yang tadi Pak Samsul sebutkan, warga negara Singapura itu kebetulan dia izin tinggalnya telah habis, tapi dia belum keluar dari wilayah kita, jadi kena denda, untuk membayar overstay Istilahnya ya Pak ya? Iya. Sesuai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu dia harus membayar denda selama overstay-nya tidak lebih dari 60 hari. Nah, kebetulan yang bersangkutan tidak sanggup, maka dikenakan tindakan administratif keimigrasian yaitu pendeportasian dan kenai tindakan tangkal atau cekal gitu. Berarti
tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggalnya ya Pak Iya. ya. Misalnya diberikan waktu 30 hari, dia lebih ya Pak ya, 31 hari mungkin gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau misalnya nih Pak sudah ada indikasi seperti itu ditemukan Iya. warga negara asing di wilayah kerja Kanim Ponorogo, itu tindakan apa Pak yang dilakukan terhadap si orang asing dan penjaminnya juga Pak? Pertama mungkin kita kasih pengetahuan kalau dia sudah melewati batas izin tinggalnya, dia maka harus membayar denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka uang tersebut juga akan masuk ke PNBP negara, di mana negara bukan pajak, selama dia sanggup untuk membayar dan batasnya tidak lebih dari 60 hari. Sesuai peraturan masih bisa. Tapi kalau sudah lebih, ya harus kita deportasi dan cekal. Begitu. Nah, terhadap si penjamin ada nggak Pak kewajiban si penjamin ini tadi terkait dengan, kan tadi kan di awal kita bahas itu apabila terjadi pelanggaran juga si penjamin ikut juga bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini tanggung jawabnya itu bentuknya apa Pak? Bentuknya ya dia harus kooperatif ya. Apabila kita mintai keterangan, kita buat surat panggilan, terus selama apabila dia udah diputuskan untuk berikan tindakan administratif atau deportasi, ya dia bertanggung jawab juga untuk akomodasinya, tiketnya, terus mengurus segala hal yang diperlukan oleh orang asing tersebut. Oh, berarti termasuk juga ya, pokoknya dia mesti ini ya Pak ya, sampai ini orang Dia asing kembali ke pulang lah negaranya. ya. Masalah urusan tiket misalnya Iya, ya. betul. Tapi tetap berhubungan sama kedutaan ya Pak ya, kedutaan dari Kita harus menginformasikan juga, betul. Nah, ada nggak nih Pak semacam inovasi dari kantor imigrasi Ponorogo ini untuk memberikan kemudahan nih Pak bagi orang asing, ada nggak nih Pak kira-kira? Ada sih satu namanya reok, Reok, wah sesuai dengan ini ya Pak ya, kearifan lokal. kearifan lokal Ponorogo ya Pak ya. Kepanjangannya itu Ready on Your Kotex. Oh, ada kepanjangannya Pak. Oh, iya. Iya baik. Jadi pelayanan izin tinggal keimigrasian Ready on Your Kotex atau jemput bola. Nah, pelayanan ini tapi kita utamakan untuk yang orang asing yang mengalami mungkin terkena musibah seperti sakit atau difabel yang tidak bisa pergi ke kantor imigrasi, mungkin lagi dirawat, opname atau dan sebagainya, maka bisa menghubungi nomor-nomor kanal kantor kita untuk kita yang datang. Untuk perpanjangan ya Pak ya. Untuk biasanya perpanjangan izin tinggalnya, betul. Istimewa sekali itu Pak. Pasti mereka tuh seneng ya, dari orang asingnya atau penjaminnya pasti seneng banget itu Pak. Kemudian Pak, baru-baru ini kita juga dapat informasi bahwasanya ada update peraturan terkini terkait izin tinggal keimigrasian Pak. Boleh dikasih gambaran umumnya nggak nih Pak? Kira-kira peraturan itu mengatur tentang apa, update-nya itu Pak? Pak Samsul malah lebih tahu duluan. Nah, baru dapat informasi aja Pak. Cuman kalau Bapak kan memang saya bertanya ke orang yang tepat nih Pak. Kebetulan kita juga baru terima berapa hari yang lalu ya Pak Samsul itu terkait dari grup-grup juga dari website resmi kantor kita juga di pusat, dari pemerintah kita menerbitkan ada yang terbaru mungkin yang saya ingat Permen Kumham ya nomor 22 tahun 2023 ya, tentang visa dan izin tinggal. Yang pasti aturan ini semakin kesini ada aturan baru itu untuk mempermudah ya Pak ya. Ya, mempermudah orang-orang yang berkepentingan di untuk orang asing ini gitu, untuk mempermudah mendatangkan orang asing dan mempermudah
penjaminnya juga, agar lebih ke apa ya, untuk mendatangkan ini membuat dampak nilai positif lah negara kita. Memajukan ya perekonomian juga. Perekonomian terus Bagi masyarakat ya Pak ya. iya. Baik. Terakhir nih Pak, terakhir sebagai penutup podcast episode kita kali ini, apa nih harapan Pak Bagio terhadap orang asing, penjamin atau masyarakat di sekitar ya yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Ponorogo terkait izin tinggal keimigrasian ini Pak? Harapannya Pak Samsul ya mungkin untuk kita lebih sama-sama aware terkait izin tinggal orang asing yang berada di wilayah kerja kita kantor imigrasi Ponorogo, agar kita sama-sama tidak menghendaki apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti akan merugikan mereka sendiri. Jadi lebih aktif lah untuk bertanya, untuk mencari tahu, dan untuk mengingat juga kalau perlu ada alarmnya kan. Iya. Tinggal nih seminggu lagi habis. Betul, berarti lebih panjang gitu. Ya, siap. Jadi kepedulian masyarakat itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Karena ya dengan masyarakat yang peduli juga memberikan dampak yang positif juga gitu kan bagi kenyamanan si orang asing itu juga ya Pak ya, untuk tinggal di wilayah kita ya Pak ya, di wilayah kantor imigrasi kelas 2 non TPI Ponorogo dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Bak sudah juga, meluangkan Pak Samsul. waktunya, Sudah sharing. diundang. Iya sih. Sudah sharing ilmu dan pengalamannya di acara podcast kita episode kali ini. Semoga nggak kapok ya Pak ya, diundang kapan-kapan lagi ya. Amin. Baik. Insya Allah. Siap. Demikianlah Sobat Ipon podcast kita episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa istimewa dan gak akan kalah hebatnya. Sobat Ipon, sampai jumpa. Terima kasih.